Bayangkan suatu hari kamu terbangun dan menyadari bahwa itu adalah terakhir kalinya kamu bangun dari tidur. Bukan karena kamu mati, bukan karena dunia berakhir, tetapi karena tidur tidak akan pernah datang lagi. Tidak malam ini, tidak besok, tidak selamanya. Dan yang membuatnya lebih aneh adalah segalanya tampak berjalan normal. Jam tetap berdetak, matahari tetap terbit dan tenggelam di langit yang sama. Hanya satu hal yang berubah, malam kehilangan fungsinya. Tubuhmu tidak pernah benar-benar berhenti. Kesadaran dipaksa terus menyala. Dan pada awalnya ini bahkan tidak terasa menakutkan. Justru terasa seperti keuntungan tersembunyi. Karena tanpa tidur berarti lebih banyak waktu, lebih banyak kesempatan yang sebelumnya selalu hilang di kegelapan. Saat dunia lain terlelap, kamu masih terjaga, berjalan di kota sunyi, di bawah lampu jalan. Merasa seperti satu-satunya manusia yang lolos dari hukum paling tua alam semesta. Dan kamu meyakinkan diri bahwa ini masih aman, masih bisa dikendalikan. Hanya versi ekstrim dari begadang yang sudah sering kamu lakukan. Masalahnya, semua bencana besar selalu diawali oleh perasaan aku baik-baik saja. Hari pertama berlalu tanpa gejala mencolok. Tubuhmu masih berdiri. Pikiran masih bisa menyusun kalimat. Tangan masih bekerja seperti biasa. Dan inilah bagian paling berbahaya dari dunia tanpa tidur. Karena kerusakannya tidak datang dengan rasa sakit atau tanda darurat. Waktu mulai terasa aneh, 1 jam terasa lebih berat dari sebelumnya. Fokus menyempit, dan otak mulai membuat kesalahan kecil yang nyaris tak terasa. Bukan kesalahan besar yang membuatmu panik, tetapi kesalahan sepele yang mudah dimaafkan. Kesadaranmu masih menyala, tetapi tidak lagi utuh. Seperti layar yang tampak normal dari jauh, namun retaknya mulai menyebar pelan. Dan kamu belum menyadari bahwa ini bukan kelelahan biasa, melainkan awal dari kegagalan sistemik. Dunia tanpa tidur tidak menyerang dengan kekacauan, ia menyerang dengan kesan normal. Tidur sering disalahpahami sebagai kondisi pasif, seolah otak ikut berbaring diam bersama tubuh. Padahal justru saat tidur otak memasuki salah satu fase paling aktif dalam hidup manusia. Pola listrik berubah drastis. Jaringan saraf bekerja dalam ritme berbeda, dan tubuh masuk ke mode perawatan mendalam. Di saat itulah sel diperbaiki, hormon diseimbangkan, sistem kekebalan diatur ulang, dan di dalam otak bekerja sistem pembersih yang hanya optimal ketika tidur. Membuang racun metabolik yang jika dibiarkan menumpuk akan merusak neuron dan perlahan menggerogoti memori serta rasionalitas. Saat tidur pula otak menyortir pengalaman hidup, menentukan ingatan mana yang layak disimpan dan mana yang harus dilepaskan. Emosi yang berantakan dilunakkan. Trauma diproses ulang agar tidak terus melukai kesadaran. Dan mimpi muncul bukan sebagai hiburan acak, melainkan jejak dari otak yang sedang merapikan dirinya sendiri. Ketika tidur dihilangkan, semua proses ini terputus sekaligus. Dan otak dipaksa beroperasi terus-menerus dalam mode darurat. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini berbahaya, tetapi seberapa lama otak bisa berpura-pura kuat. 24 jam pertama tanpa tidur sering terasa menipu, karena otak masih memiliki cadangan energi dan ilusi kendali yang kuat. Kamu masih bisa tertawa, berbicara, bahkan merasa produktif, padahal secara neurologis fungsi kognitifmu sudah setara dengan seseorang yang mabuk alkohol. Reaksi melambat, penilaian risiko rusak, dan yang paling berbahaya adalah rasa percaya diri yang justru meningkat. Kondisi di mana otak kehilangan kemampuan menilai keterbatasannya sendiri, sehingga keputusan ceroboh diambil tanpa rasa ragu. Tubuh masih berdiri, tetapi sistem peringatan internal mulai gagal. Otak memaksa sebagian area bekerja berlebihan, sementara bagian lain mulai mati sesaat dalam fenomena microsleep. Jeda sepersekian detik di mana kesadaran padam tanpa disadari. Dalam jeda singkat itu, kecelakaan bisa terjadi, nyawa bisa hilang, dan ironisnya, kamu tetap merasa baik-baik saja. Inilah trik paling kejam dari kurang tidur, membuatmu yakin bahwa kamu masih aman.
Memasuki hari kedua dan ketiga tanpa tidur, keretakan menjadi lebih nyata, emosi menjadi labil tanpa sebab, tawa bisa berubah menjadi amarah, empati menipis, dan dunia mulai terasa asing. Seolah-olah ada lapisan tipis yang biasanya melindungi pikiranmu, kini menghilang. Cahaya terasa terlalu terang, suara terdengar terlalu keras, sentuhan kecil terasa berlebihan. Dan pada tahap ini, halusinasi mulai muncul, bukan sebagai visi yang jelas, tetapi bayangan di sudut mata, suara samar yang tidak pernah benar-benar ada. Yang paling berbahaya dari fase ini bukan halusinasinya, melainkan runtuhnya kesadaran diri. Karena meskipun fungsi kognitif telah jatuh drastis, ilusi kendali masih bertahan, dan banyak eksperimen ekstrim berakhir bukan karena tubuh menyerah, tetapi karena pikiran kehilangan pijakan. Bayangkan jika kurang tidur bukan lagi kondisi sementara, tetapi keadaan permanen. Sel-sel otak berada dalam stres berkepanjangan, jaringan saraf kehilangan kemampuan untuk pulih, dan perubahan struktural mulai terjadi secara perlahan namun pasti. Memori melemah, konsentrasi runtuh, dan kemampuan mengambil keputusan menurun. Yang paling berbahaya, perubahan ini tidak terasa dramatis. Tidak ada rasa sakit yang jelas, tidak ada tanda bahaya yang keras. Kepribadian bergeser sedikit demi sedikit, cara berpikir berubah, dan manusia tetap merasa normal, meskipun fungsi dasarnya sudah jauh menurun. Masalahnya bukan tubuh yang lelah, masalahnya adalah pikiran yang rusak tanpa disadari. Dan ini baru terjadi pada satu individu. Sekarang bayangkan jika kondisi ini terjadi pada semua orang. Bayangkan seluruh manusia di bumi tidak pernah tidur lagi. Kota menyala 24 jam tanpa henti, mesin terus bekerja, dan dunia terlihat lebih efisien dari sebelumnya. Tidak ada malam, tidak ada jeda, tidak ada alasan untuk berhenti. Namun di balik ilusi produktivitas itu, kesalahan meningkat. Keputusan keliru dibuat lebih sering, kecelakaan bertambah, konflik sosial membesar, dan empati kolektif menurun. Bukan karena manusia menjadi jahat, tetapi karena otak yang lelah kehilangan kemampuan memahami orang lain. Peradaban bergerak lebih cepat, tetapi tanpa arah yang jelas. Seperti sistem besar yang dipaksa terus menyala, meskipun komponennya mulai gagal satu persatu. Lalu muncul pertanyaan yang terdengar seperti solusi, tetapi justru paling berbahaya. Bagaimana jika manusia berevolusi dan benar-benar tidak lagi membutuhkan tidur? Bayangkan manusia berevolusi tanpa tidur. Otak membersihkan dirinya sambil tetap aktif, tubuh memperbaiki diri tanpa jeda, dan 8 jam ekstra setiap hari terbuka. Dunia menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan terlihat lebih maju. Namun dalam dunia seperti itu, mimpi menghilang, ruang refleksi lenyap, emosi tidak lagi diproses dengan tenang, dan kesadaran menjadi lurus, logis, tetapi kering. Manusia berfungsi dengan baik, tetapi perlahan kehilangan kedalaman dirinya. Tidur bukan kelemahan biologis. Ia adalah batas terakhir kesadaran, pengingat bahwa kewarasan lahir bukan dari terang yang abadi, tetapi dari ritme antara terang dan gelap. Dan mungkin alasan alam memberi kita malam bukan untuk melemahkan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Karena mimpi buruk yang sesungguhnya bukanlah tidur terlalu lama, melainkan kesadaran yang tidak pernah diizinkan untuk berhenti. Manusia sering menganggap tidur sebagai waktu yang hilang, sesuatu yang menghambat produktivitas dan memperlambat hidup. Padahal justru di saat itulah tubuh dan pikiran kembali disusun. Bukan untuk menjadi lebih cepat. Tidur bukan tentang mematikan kesadaran, melainkan tentang memberi ruang agar kesadaran tidak runtuh. Ia adalah jeda yang memungkinkan manusia kembali berpikir dengan jernih, merasakan dengan utuh, dan mengambil keputusan dengan waras. Menurutmu, jika manusia tidak lagi membutuhkan tidur, apakah dunia akan benar-benar menjadi lebih baik? Atau justru kehilangan sesuatu yang paling penting? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Jika kamu tertarik membahas hal-hal seperti ini, tentang batas kesadaran, pikiran manusia, dan dunia yang sering kita anggap normal, subscribe agar kamu tidak tertinggal video berikutnya.